Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini diselenggarakannya rapat pleno DPD PAN Kabupaten Asahan dalam rangka penyampaian visi dan misi bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Asahan periode 2024-2029. DPD Puan Asahan serta yang kami hormati bakal calon bupati dan wakil bupati Asahan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka rapat pleno DPD PAN Kabupaten Asahan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rabbal Karim, ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rabbal Karim, ampuni juga dosa-dosa para pemimpin kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rabbal Karim, jadikanlah nantinya pemimpin kami ini yaitu pemimpin yang amanah dan bijaksana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini laporan Ketua Panitia dalam kegiatan penyampaian visi dan misi bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Asahan periode 2024-2029 di Kabupaten Asahan. Hadir Bang Ahmad Hairudin, kemudian Bang Dahrul Mutagaul, Bang Nasrullah dan Bang Rizky, dan juga Ketua Puat Sumatera Utara, Gina dan rombongan. Yang kami hormati Ketua DPD PAN Asahan beserta sekretaris dan praksi PAN DPD Asahan,
Yang terhormat dan kami banggakan seluruh kader, ketua dan sekretaris DPD PAN se-Kabupaten Asahan. Pertama sekali mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang pada pagi menjelang siang yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa tetap berkumpul dalam acara rapat pleno penyampaian visi dan misi calon kepala daerah, bupati dan wakil bupati Asahan tahun 2024-2029. Saat ini kata sambutan oleh Ketua DPD Kabupaten Asahan, Assalamualaikum DPD PAN. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Sallallahu ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa sallallahu ala Muhammadin abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bersyukur kita kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa sampai pada hari ini Allah tetap memberikan kesempatan kepada kita semua untuk dapat melakukan seluruh kegiatan kita, termasuk pada hari ini rapat pleno diperluas dalam rangka penyampaian visi dan misi bakal calon bupati dan wakil bupati Asahan periode 2024-2029. Mudah-mudahan kita berharap acara pada hari ini tetap dalam kondisi aman, kita tertib untuk bisa mendengarkan tentunya calon-calon nanti yang akan menyampaikan isi-isi mereka. Kemudian seiring salam mari sama-sama kita sampaikan kepada kita Muhammad Rasulullah SAW. Apabila kita melaksanakan segala perintah dan risalahnya, mudah-mudahan kita akan hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Yang terhormat saudaraku di Pipan Sumatera Utara, ada Pak Ahmad Khairuddin, Pak Nasrullah, Pak Rizky, kemudian ada Kak Julaida Dina, kemudian yang kami hormati DPW Tuan Sumatera Utara. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Ibu Julaida Dina. Kemudian hormat kepada seluruh pengurus harian DPD PAN Asahan, fraksi PAN, kemudian sekretaris DPD PAN Asahan, kemudian fraksi PAN hadir Pak Dahun Huta Gaul, mohon maaf Pak Dahun juga wakil ketua DPD PAN Sumatera Utara, kemudian fraksi PAN tadi ada Ibu Milawati, ada Bapak Haji Sapariman, saya sendiri Sadat Nasution, kemudian calon terpilih legislatif kita yang akan dilantik pada tanggal 1 Oktober nanti, ada Bapak Wahyudi. Mana Pak Wahyudi? Assalamualaikum bilang Pak. Biar. Kemudian yang terdiri dari daerah pemilihan Air Batu Sungai Dadap, daerah pemilihan 5, ada Bapak Andi Marulia. Nanti dilantik tanggal 1 Oktober ini. Ya. Dari daerah pemilihan dan bersama kita, saudara-saudara seluruh ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Cabang se-Kabupaten Asahan, kemudian saudaraku BM-PAN dan PUAK yang hadir pada hari ini. Baik, hadir juga yang sudah bersama kita calon wakil bupati Pak Yusri. Mungkin nanti yang lain menyusul karena sesuai dengan jadwal dan disesuaikan. Baik, Ibu sekalian, hormat kepada pers hadir bersama kita yang tiap hari tetap menyorot walaupun tak sisorotan dari sorot Pak. Saya kira-kira nggak perlu, nggak apa nanti ketua audit marah. Iya. Baik Ibu sekalian, tentunya terima kasih banyak kami sampaikan kepada tim penjaringan. Ada Pak Sariful Gadi, Bapak Anda Rambe, ada Ibu Saira,
beserta saudara-saudaraku yang tergabung dalam panitia penjaringan calon bupati dan wakil bupati Asahan. Pada hari ini, seperti instruksi dari DP Sumatera, silakan Pak. Ya. Yang masuk ini tim dari Pak Yusri ya. Silakan Pak ambil tempat. Sesuai dengan instruksi dari DP Sumatera Utara, bahwasanya kita akan melaksanakan rapat pleno DPD PAN Kabupaten Asahan. Silakan kita ambil tempat. Ini dari DP Sumatera Utara. Rapat pleno dalam rangka penyampaian visi dan misi bakal calon bupati dan wakil bupati Asahan periode 2024-2029. Tadi saudara-saudaraku sudah menyampaikan ada beberapa bakal calon yang memang sudah menyerahkan berkas pendaftaran itu. Secara resmi pada hari ini kita akan dengarkan visi dan misi mereka. Ketika memang nanti ini benar-benar sesuai dengan faktor partai kita, cita-cita kita di Partai Nasional, kemudian mau membersamai PAN tentunya, kemudian visi misi itu sesuai dengan harapan kita yang ada di Kabupaten Asahan ini. Pertama tentunya kita berharap dari seluruh bakal calon yang menyampaikan visi dan misi itu, yang pertama adalah tentang pemerataan, pemerataan infrastruktur, pembangunan infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Asahan. Ini kita harapkan nanti mereka mau menyampaikan itu. Begini caranya, begini caranya. Kemudian yang kedua, bakal calon itu mau bagaimana cara penambahan peningkatan PAD kita di Kabupaten Asahan. Seperti yang sudah sering kami sampaikan melalui media barangkali. Kemudian mau memperhatikan nasib guru-guru honor kita dan tenaga kesehatan kita. Walaupun yang lalu kita sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Asahan, fraksi PAN sudah menginisiasi dari 366 orang guru honorer, alhamdulillah sampai saat ini mereka sudah menerima SK dan sudah menerima honor sebagai dari arahan dari DPW Provinsi Sumatera Utara sekaligus Assalamualaikum warahmatullahi acara ini. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Yang sama-sama kita hormati tim Pilkada DPW PAN Sumatera hadir bersama kita, ada di depan dan di bawah. Ada saudara kita Riki Sastro, ini preman dari Kepulauan Nias. Kemudian ada saudara kita Nasrullah, ini kepercayaan Bang Mending. Kemudian ada Kak Juliana sekaligus sebagai Ketua PUAN Sumatera Utara. Assalamualaikum. Kemudian saudara saudara kita Kak Binta itu saya lihat. Assalamualaikum. Dan kita proses. Lalu Bang kita yang kalem, Bang Agus Ujub. Assalamualaikum. Kemudian saudara kita pengurus Dewan Sumatera Wakil Ketua, saudara kita yang ganteng Bang Danron, yang juga menunggu waktu untuk sebagai anggota DPRD Sumatera Utara. Kemudian yang saya hormati fraksi PAN dari Serdang, dari 5 tetap menjadi 5, mudah-mudahan dengan periode yang akan datang 2024-2029 ini ke depan akan menghasilkan kursi-kursi yang baik, apalagi nanti kita di proses pilkada ini tepat untuk mendudukkan siapa menjadi bupati di Kabupaten Asahan. Selanjutnya yang saya hormati ketua-ketua DPC PAN se-Asahan yang hadir dalam rapat pleno pilkada DPD PAN Asahan. Selanjutnya yang saya hormati tadi ada teman-teman dari media press.
sebagai penyambung demokrasi kita khususnya di Asahan. Yang saya hormati saudara sekalian dan seluruh khususnya para calon kepala daerah, tadi sudah disampaikan oleh Pilkada penjaringan di Kabupaten Asahan. Kita sama mendengar ada 7 calon kepala daerah dan wakil, ada 4 sebagai calon bupati dan 3 sebagai calon wakil bupati Asahan. Tapi kalau saya lihat yang hadir baru 2 ya. Ya, ada 2 dan kebetulan sepertinya yang 2 calon ini kayaknya nggak jauh-jauh juga seperti keluarga besar dari PAN ini. Masih dong keluarga. Ya, karena apa? Karena saya sudah sampaikan ke panitia yang hadir tolong diundang masuk karena ini pembukaan di BD Pleno untuk bisa calon-calon kepala daerahnya hadir di acara resmi pembukaan Pleno DPD PAN dan dibuktikan mereka ini hadir. Ini tanda-tanda nih. Tapi masih ada yang jalan kan? Nggak gila ya? Nah, berarti keluarga besar juga kalau yang jalan. Kalau yang hadir berarti nggak keluarga besar. Itu mungkin barangkali bisa menjadi catatan kita nanti dalam pleno. Saudaraku sekalian, khusus tamu kami yang kami hormati tadi, kami tentu mengapresiasi, kami yakin saudara kami yang hadir dan juga mendaftar sebagai calon kepala daerah pada Pilkada 2014 serentak ini, kami sangat-sangat meyakini bahwa saudara adalah putra dan putri terbaik milik Kabupaten Asahan. Itu poin pertama. Lalu kami sangat mengapresiasi bahwa saudara calon kepala daerah maupun wakil, saudara sudah memberikan kepercayaan kepada rumah besar PAN di Kabupaten Asahan, karena kami meyakini juga kalau saudara tidak berlayar bersama PAN, kami yakin Anda nggak menang ini kayaknya. Karena saya lihat secara demografis ini di Asahan, walaupun cuma 5, tetapi yang punya basic ya, secara demografis PAN ini menjadi salah satu partai dengan beberapa partai lainnya yang punya basis massa yang jelas ya, karena struktur pengurusannya masih utuh ya, masih utuh kan Pak DPD, Pak Ketua. Oleh karena itu kami meyakini nanti yang diusung oleh PAN pasti dia menang bersama PAN. Ada yang perlu di PAN Sumatera Utara dalam hal ini tim Pilkada sekali lagi menyampaikan bahwa rapat pleno ini secara organisasi kepartaiannya penting karena apapun yang sudah menjadi keputusan kita bersama tentu ini yang kita bawa nanti ke DPD PAN Sumatera Utara. Tetapi dengan catatan hari ini adalah ketika kita lihat ya, kita lihat rangkaian acaranya ini adalah penyampaian visi-misi. Tentu ini menjadi satu poin penting kita untuk bisa nanti menjadi bahan evaluasi apakah mana yang menjadi kalau istilah scoring ya, maka ini perlu kita lakukan. Tapi yang paling penting kami dari DPD PAN tetap menentukan semuanya akan kita bawa ke DPD PAN Sumatera. Sebagai catatan, saya kira perlu saya sampaikan juga nanti kita nggak usah lama-lama Pak calon bupati, Pak Soeb, kemudian Pak Yusri. Usah lama-lama, dan kalaupun ada bahan hard copy-nya yang bisa difotokopi, saya kira nanti teman-teman saudara kita dari cabang ataupun yang lainnya PH DPD bisa diberikan aja hard copy-nya, nggak usah terlalu banyak kita untuk ini, karena untuk mempermudah lah, kita nggak ada terlalu tanya jawab lah saya kira dalam pleno ini. Nah, saya kira kita mulai dari calon bupati saja lah ya, untuk bisa menyampaikan visi-misinya. Saya kira sudah siap belum Bang? Sudah siap? Pakai e-book ya? Nama saya cara fakta yang ada di layar ini memperkenalkan diri sejenak. Saya Dr. Kandidat Haji Muhammad Soeb SPDMN, lahir dan besar 55 tahun yang lalu, hampir 55 tahun yang lalu, di salah satu desa kecil di Kabupaten Asahan, yaitu Desa Sungai Apu, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, dan itulah tagline saya sebagai putra asli Asahan. Belajar
SD di desa itu, SMP di kota Tanjung Balai, SPG di kota Tanjung Balai, melanjutkan D3 di IKIP yang Unimed sekarang, sampai menyelesaikan S1 di Unimed. Terus pasca sarjana S2 saya di STI Harapan Medan, dan saat ini insya Allah bulan 5 promosi doktor saya di UIN Sumatera Utara. Maka dengan bergeliat pendidikan ini tidak ada jalan lain. Membangun sebuah peradaban harus lewat pendidikan. Maka omong kosong kalau bicara pendidikannya, orangnya tidak menyelesaikan dan menuntaskan pendidikan. Maka lewat Rumah Besar PAN ini, saya berharap bersama kita membangun pendidikan, apalagi orang-orang yang ada di PAN ini tidak hanya S1 tapi juga sudah S2 dan malah yang sudah ada S3. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, karena waktu yang singkat, izinkanlah kami menyampaikan visi misi di forum yang mulia ini. Tentu caranya salah satu adalah dengan apa yang saya sampaikan ini, yaitu membangun di sektor pertanian. Selama ini terkesan petani-petani tentu memiliki hak dan kewajiban juga, yaitu membayar pajak-pajak. Tapi bagaimana mungkin para petani bisa membayar pajak dengan lancar kalau pemerintah tidak memfasilitasi para petani ini untuk hidup lebih makmur, berkecukupan. Dengan berkecukupan hasil pertanian yang baik, tentu mereka tidak akan sulit untuk membayar kewajiban-kewajiban kepada negara. Nah, kemudian smart juga berarti pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi itu merupakan suatu keniscayaan pada saat ini. Saya saat ini selaku akademisi juga banyak membantu pemerintah daerah dalam memberdayakan badan usaha milik desa, termasuk di jajaran pemerintahan Pak Suaib ini, saudara Pak Suaib di Labura. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan di sana 10 naskah akademik dan rancangan peraturan daerah di Kabupaten Labura terhitung sejak tahun 2021 sampai 2023 sekolah Pak Sekda. Itu sudah kita selesaikan. Kemudian di Kabupaten Deli Serdang juga sudah saya sebagai pelaku menciptakan sebuah wisata sawah, yaitu tepatnya di Pematang Johar. Itu merupakan karya saya beserta tim di sana. Nah, oleh karena itu di sana juga beberapa desa yang saya amati sudah menggunakan teknologi. Bagaimana desa yang betul-betul smart dari aspek teknologi. Oleh karena itu saya pengen di ujung usia saya ini ingin berikhtiar di kabupaten di mana ibu saya menumpahkan darah melahirkan saya di desa Lubuk Palas, Kecamatan Erjoman, dan sekarang Kecamatan Silolaun itu, saya bisa juga berkontribusi di daerah ini untuk membuat suatu terobosan-terobosan. Kemudian dengan mengucap bismillah saya mulai visi-misi saya, yaitu mohon izin saya menghadap layar. Ada 5 pancacita ada di layar, ada 3 program monumental, ada 8 program unggulan yang semuanya ini selaras dengan visi misi Bapak Prabowo Gibran, yaitu selaras yang akan kita laksanakan di Kabupaten Asahan nanti. Apapun yang menjadi visi misi presiden terpilih itu wajib kita laksanakan di Kabupaten Asahan. Sekabur sini, next. Hari ini penduduk Asahan sudah mencapai 800.000 jiwa lebih, mayoritas didominasi usia produktif. Ini potensi besar sekaligus tantangan besar untuk menghadapi sekaligus tantangan ini. Dengan amanah kepemimpinan yang insya Allah dititipkan kepada kami akan berikhtiar sekuat tenaga mengajak dan memfasilitasi masyarakat Asahan untuk bergotong royong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Asahan, meningkatkan kualitas hidup dan pemerataan akses kepada seluruh rakyat Asahan. Next. Saat ini tim telah membuat satu visi dengan singkatan
Abang Neda, dan Adinda, yaitu Asahan beriman, good governance, dan sejahtera. Adinda, Asahan adil dan berbudaya. Misi selanjutnya, next. Saat ini penyampaian visi dan misi bakal calon Wakil Bupati Asan, Kabupaten Asan oleh Bapak Tony. Untuk misinya, saya ingin mewujudkan keadilan dalam bidang kesehatan, memperluas jaminan kesehatan yang merata untuk semua lapisan masyarakat. Karena selama ini kita lihat untuk masyarakat banyak yang tidak mampu untuk berobat, termasuk juga BPJS yang harusnya banyak yang mungkin bisa digunakan untuk masyarakat yang tidak mampu, tapi sampai sekarang kenyataan masyarakat sendiri banyak yang tidak bisa untuk berobat di rumah sakit. Mari sama kita dengarkan salah satu misi dari bakal calon Wakil Bupati Asahan periode 2024-2029. Saya lihat di Asahan ini kita bagi saya masih standar. Karena kemarin saya waktu di Toba, di situ di Bali ada sekolah unggulan. Nah, saya kemarin ngobrol sama Bupati Toba, saya coba menggali. Nah, kemarin kita ngobrol di situ, kita yakin untuk Asahan pasti bisa untuk kita majukan pendidikan. Kita buat sekolah SMA unggulan seperti yang di tempat lain. Kemudian saya ingin mewujudkan bidang ekonomi dengan membagikan seluruh sendi-sendi perekonomian, termasuk pertanian, pariwisata, dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka penyampaian visi dan misi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan periode 2024-2029 oleh salah seorang bakal calon Bupati Asahan, yaitu Bapak Arianto. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita diberi kekuatan, kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas di siang hari ini di tempat yang berbahagia. Salawat atas Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW yang saat ini dengan saya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Nabi kita bersama di dalam akhirat dan dikumpulkan oleh Allah bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW di surganya surga Firdaus. Yang saya hormati tim dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sumatera Utara. Mohon maaf saya tidak bisa menyebut satu persatu karena saya tidak tahu jabatannya apa, namun hormat pada Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Ketua PAN Asahan bersama seluruh pengurus DPD PAN Asahan. Yang saya hormati Ketua Penjaringan dan timnya. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan Dewan Pimpinan Cabang se-Kabupaten Asahan. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pada saat ini tadi adalah pemaparan misi-misi, dan sebelum itu akan saya sampaikan dulu pengenalan diri saya secara pribadi, sehingga ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Tadi sudah disampaikan sekilas, nama saya Rianto SHMAP. Saya lahir di Air Batu, tepatnya di perkebunan di Abdil 3 Kebun Air Batu. Kalau kami istilahnya di asalnya ada istilahnya cakep, bukan kami karena ganteng, tapi cakebut.
tapi sebenarnya saya cukup ganteng juga. Dan jangan serius sekali Pak ya. Nah, nanti kalau saya serius nanti kayak dosen ngantuk pulang. Saya punya istri satu, insya Allah ya, tetap satu, menjadi istri dunia akhirat. Anak Aikuasan, kecamatan Aikuasan. Saya punya anak 3, yang satu pertama perempuan, yang kedua laki-laki, yang 3 laki-laki. Yang pertama ini sudah pendidikan S1, tamat di USU teknik sipil. Alhamdulillah kemarin ujian untuk ambil S2-nya lulus pula alhamdulillah di UI, Universitas Indonesia teknik sipil. Ya karena memang bapaknya pinter, anaknya itu juga rupanya. Dan kedua anak saya laki-laki, dia di PDN tingkat 2, dan yang paling kecil masih pesantren tingkat aliyah kelas 1. Masa kecil saya lahir di Air Batu, dan umur 4 tahun saya dibawa nenek saya ke desa Rawasari, Aikuasan, dan saya SD di sana. SD dulu namanya kampung itu Bantul. Ya. Dulu masih satu kecamatan sebelum pecah Aikuasan dan Airdo, itu namanya kecamatan Pulau Rakyat. Saya SD di sana. Setelah tamat, saya ikut kembali kepada orang tua. Saya SMP Pemda Air Batu di kecamatan Air Batu. Selanjutnya tamat itu saya masuk SMA Negeri Simpang 4, dulu namanya SMA Negeri Simpang Kawat. SMA Simpang Kawat itu dulu merupakan SMA tertua di luar kota Kisaran, yang angkatannya paling tua tamatan tahun 88. Dan di sini ada adinda saya, Anda Rambi, juga alumni di Simpang Kawat. Selanjutnya saya masuk di kepolisian. Saya dari bawah, meniti karir dari bawah, tugas di Polrestabes Medan, dan setelah perwira saya penempatan di Asahan. Dan untuk di Asahan ini saya sudah pernah menjadi 3 kali Kapolsek. Yang pertama saya Kapolsek Kota Kisaran, mungkin sebagian ada yang kenal gitu ya. Kapolsek Kota Kisaran yang meliputi Kisaran Barat, Kisaran Timur, Pancaga, Meranti, dan Bule Bandring, panitia. Dan selanjutnya jadi Kapolsek Pulau Raja, yaitu Kecamatan Airdo, Aikuasan, Pulau Rakyat, Rahuni, dan kemudian jadi Kapolsek Air Batu, yaitu Kecamatan Air Batu dan Kecamatan Segadan. Jadi kalau bukan kita pilih, tapi kita harus meyakinkan panitia dan tim. Ya agak-agak terkenal juga kita Pak, karena saya udah 11 kecamatan pilih. Dan setelah itu saya ke Medan, selanjutnya saya masih Medan kembali, dan akhirnya pada tanggal 25 Juli 2023 saya kembali ke Asahan, dan sekarang menjabat Kasat Reskrim Polres Asahan sampai sekarang. Itu dalam pengamalkan ajaran agama ini juga selaras dengan Pancasila yang pasal pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita hidup berbangsa, bernegara, dan masyarakat kita tetap harus berketuhanan dan menjalankan agama dan syariat masing-masing. Ketika kita sudah menjalankan agama kita masing-masing, yakinlah bahwa kita akan bisa hidup nyaman, aman, berdampingan di tengah-tengah masyarakat dengan mengamalkan ajaran agama masing-masing. Yang kedua, terciptanya SDM yang cerdas, unggul, dan mandiri. Ini tanggung jawab kita bersama, terutama tanggung jawab pimpinan dan kepala daerah. Untuk meningkatkan SDM tidak terlepas dari pendidikan. Ya, kita nanti ke depan, ya, kalau saya dipercaya oleh masyarakat, ini bukan target pokok. Ya, kita harus dapat meyakinkan dari luar atau mungkin dari dalam untuk ada sekolah-sekolah yang bagus di Asahan ini. Tidak harus keluar, jadi bisa berkompetisi. Ya, anak-anak kita bisa berkompetisi. Jadi banyak kita tahu sekolah di luar ada di mana itu
itu anak-anak Hasan harus sampai jauh untuk menggapai cita-citanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul hadir dalam rangka penjaringan bakal calon bupati Asahan yang akan dilaksanakan pemilihan insyaallah pada tanggal 27 November 2024. Pertama kami mengucapkan terima kasih pada Ketua Penjaringan Provinsi Sumatera Utara beserta rombongan dan kabupaten yang telah berkenan menerima kehadiran kami pada sore hari ini. Sembari salam dan salam sama-sama kita sampaikan pada Tuhan kita yang besar Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang kita harapkan sampai di kemudian hari kami yang terhormat Ketua Penjaringan dalam hal ini Ketua Marhemudin beserta seluruh rombongan dari Pak Provinsi Sumatera Utara. Kemudian yang dihormati Ketua DPD PAN Kabupaten Asahan beserta seluruh jajaran pengurus. Kemudian panitia jaringan Kabupaten Asahan dari Pak Bapak Ibu yang kami hormati. Izin kami hadir di sini bersama tim. Kemudian juga sekretaris Bapak Dirjen dan hadir kami senantiasa dikawal sama Pak Kevi Dewan Sebaris sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Asahan, ada juga bersama Bapak Komis Sidamata, ada juga Pak Awal. Kami mengucapkan terima kasih. Dalam hal pribadi ini kami sudah mengikuti pendaftaran awal dari Kabupaten Asahan dan ini adalah merupakan tahapan selanjutnya untuk penjaringan dilaksanakan oleh Provinsi Sumatera Utara dari Partai Amanat Nasional. Oleh sebab itu kami sebagai bakal calon tetap mengikuti mekanisme tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh keluarga besar Partai Kabupaten Asahan Sumatera Utara sampai dengan di pusat. Oleh sebab itu kami juga perlu juga informasi bahwa nanti ada tahapan-tahapan yang resmi yang dilaksanakan tindak lanjut dari pertemuan pada sore hari ini untuk dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang sudah disusun oleh keluarga besar Partai Amanat Nasional. Izinkan kami sekilas menyampaikan visi dan misi kami. Visi kami yaitu pemerintah Kabupaten Asahan sejahtera, religius, maju dan berkelanjutan. Visi ini kami tuliskan dan juga mempunyai misi ada 9 berkaitan tentang tata kelola pemerintahan sampai dengan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan kelanjutan bagi generasi yang akan datang dengan tetap melindungi, memperhatikan keadaan lingkungan di Kabupaten Asahan ini supaya pembangunan ini nanti masuk ke depan ini bisa dinikmati juga oleh para generasi-generasi yang akan datang. Inti dari pelaksanaan kegiatan visi ini berkaitan dengan menyangkut masalah sejahtera. Pertama, bagaimana meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Asahan sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok, kebutuhan-kebutuhan dasar mereka yang berkaitan tentang pangan, sandang, dan lain sebagainya. Ini merupakan salah satu prioritas kami di mana berkaitan tentang menyangkut masalah ketahanan pangan. Di mana Kabupaten Asahan saat ini kekurangan pangan dengan jumlah penduduk kita lebih kurang 797.000 penduduk Kabupaten Asahan sesuai dengan statistik, sangat kekurangan bahan pangan beras.
Kabupaten Asahan hanya memiliki 8.403 hektar sawah. Setelah mekarnya Kabupaten Batubara, daerah-daerah tertentu yang berasal dari Kabupaten Asahan itu berkurang. Yang ada hanya sebagai di Meranti, Rawang, kemudian daerah Desa Perbangunan atau Sumber Kecamatan Meranti. Dari 8.403 disesuaikan dengan jumlah penduduk kita. Kebutuhan masyarakat itu untuk beras ini satu tahunnya adalah sebesar 81 kg per kapita per tahun. Dari luas lahan yang ada di Kabupaten Asahan itu, kita hanya bisa memproduksi beras itu satu tahun itu sebesar 54.000 ton lebih untuk satu tahun. Itu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masyarakat kita. Dari jumlah penduduk kebutuhannya 62.000 ton. Jadi oleh sebab itu untuk 81 kg per kapita per tahun, dari hasil produk sawah kita 54.000, kebutuhan kita 62.000 ton. Otomatis 62.000 ton dikurang 54.000 ton, itu berarti kita kekurangan 7.000 ton setiap tahun. Sehingga pada akhirnya kita harus memenuhi beberapa kebutuhan beras melalui bulog itu dari Kabupaten Tetangga. Baguslah daerahnya, lalu dibarengi dengan pendidikan dan ekonominya. Ini yang menjadi leading sektor ya, untuk bisa bersinergi dan berkolaborasi sehingga daerah itu maju lah. Itu yang beliau paparkan lah. Saya kira bapak-bapak yang sebelah sini, saudaraku, tadi menyimak juga lah kira-kira ya. Tadi Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini dilaksanakan rapat pleno DPD PAN Kabupaten Asahan dalam rangka penyampaian visi dan misi bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Asahan periode 2024-2029. Kira-kira Pak, apa tanggapan Bapak kepada para kandidat-kandidat yang hadir pada hari ini dan harapannya? Silakan Pak. terima kasih ya. Kalau yang hadir kami melihat cukup baik. Mereka menurut kami adalah putra terbaik ya dari 7 orang yang sudah mau mendaftar di Partai Amanat Nasional Kabupaten Asahan. Kami sangat mengapresiasi. Menurut kami mereka berani maju, berarti mereka punya kemampuan untuk membangun Asahan ke depan lebih baik. Ya harapannya apapun nanti itu tentu bagi bakal calon yang mendapatkan rekomendasi dari DPD PAN, tentu DPD PAN nanti bisa bekerja sama dengan baik sampai itu dalam proses kepemimpinan. Mudah-mudahan harapannya yang didukung PAN itu nanti menang dalam pilkada serentak di 2024. Iya. Untuk proses selanjutnya Pak, kira-kira seperti apa mekanismenya? Dalam mekanisme partai di PAN itu berjenjang. Jadi ini adalah mekanisme awal saat pembukaan pendaftaran dalam penjaringan calon bupati di daerah Asahan. Nanti selanjutnya kami bawa ke DPD PAN Sumatera Utara. Nanti di DPD PAN Sumatera Utara secara akumulasi dari seluruh daerah-daerah kami plenokan, lalu nanti semuanya kami kirim ke DPD PAN untuk mendapatkan rekomendasi. Ya, terima kasih Pak. Ini untuk Ketua DPD PAN Kabupaten Asahan. Kira-kira mencermati dari hasil hari ini penyampaian visi dan misi kandidat calon bupati dan wakil bupati Asahan. Kira-kira apa Pak? Baik, tentu kami dari DPD PAN Asahan sudah maksimal lah melakukan tahapan-tahapan yang diinstruksikan di PAN Sumatera Utara melalui DPD PAN tentunya instruksi itu untuk melaksanakan tahapan itu. Insya Allah pada hari ini di 19 Mei 2024 ini adalah tahapan akhir untuk kita mendengarkan visi dan misi dari balon bupati dan wakil bupati Asahan. Tentunya dari mulai awal tadi sampai akhir insya Allah semua baik. Tentu nanti itu kami akan menyampaikan kepada di PAN Sumatera Utara seperti kami sampaikan tadi. Mereka akan menggodoknya itu yang akan diteruskan ke DPD PAN pusat. Terakhir dari DPD Asahan tentunya kami
mengucapkan ribuan terima kasih ya dari seluruh masyarakat Kecamatan Asahan yang bisa dan ikut andil dalam mencermati kinerja di DPD Panasahan. Dari saudara-saudara yang hadir, Ketua Sekretaris DPC Pansu Kecamatan Asahan, BM PAN, Puan, serta pengurus harian, ya alhamdulillah mereka antusias untuk bisa melihat, mendengar langsung visi misi yang disampaikan oleh bakal calon bupati Asahan itu. Demikian, Pak. Ya, terima kasih banyak, Pak. Salam sehat dan sukses semua untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.